Sejarah politik Nahdlatul Ulama dari masa ke masa. Nahdlatul Ulama atau NU adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan klaim memiliki jumlah pengikut mencapai 20 juta jiwa. Kekuatan basis kultural NU yang berpusat di Jawa Timur ini menjadi daya tarik bagi kekuatan politik manapun di Indonesia untuk diperebutkan. Sejak Orde Lama hingga sekarang, NU masih memainkan peranan sentral dalam menentukan konfigurasi politik tanah air. NU telah menjadi organisasi yang memainkan peran dalam pergerakan kemerdekaan. NU juga berperan penting dalam melawan agresi Belanda merebut kembali Indonesia dari tangan sekutu. Tokoh sentral NU di masa awal kemerdekaan, Wahid Hasyim, pernah menjabat sebagai Menteri Agama di masa Orde Lama era Presiden Soekarno menjabat. Keberpihakan NU pada masa Orde Lama terhadap rezim Soekarno memperkuat pemerintahan Orde Lama dari rongrongan Partai Islam Masyumi yang kala itu menjadi rival ideologis yang kuat dengan Soekarno dan rezim Nasakom Orde Lama. Terlebih, upaya Masyumi yang ingin mengubah Indonesia menjadi negara berlandaskan syariat Islam sesuai dengan Piagam Jakarta. NU awalnya tergabung dalam Masyumi. Namun, sepertinya persoalan perbedaan latar belakang pandangan mazhab dan ideologis membuat NU kerap berbeda pandangan dengan Masyumi yang di dalamnya diisi oleh tokoh-tokoh Islam modern yang mayoritasnya lahir dan berasal dari Muhammadiyah, ormas Islam kedua terbesar di Indonesia, yang menjadi rival sengit NU dalam soal pandangan paham keagamaan. Sementara NU dianggap sebagai kelompok Islam tradisional. Keberpihakan NU terhadap Soekarno dan rezim Orde Lama dalam menghadapi kekuatan politik Islam yang dimotori oleh Masyumi yang kala itu terbilang besar telah mampu melanggengkan keberadaan rezim Orde Lama, sekaligus menjadi representasi kekuatan Islam di dalam kekuasaan. Faksi politik ini tergabung dalam satu koalisi yang disebut dengan Nasakom, nasionalis, agamis, dan komunis. Kelompok nasionalis diwakili oleh PNI atau Partai Nasional Indonesia. Kelompok agamis diwakili oleh NU dan komunis diwakili oleh PKI. Akhirnya NU resmi memutuskan untuk meninggalkan politik praktis dan kembali ke kitab pendiriannya pada Musyawarah Nasional Alim Ulama NU pada tahun 1983 di Situbondo, Jawa Timur. Pada Muktamar 1984 di Situbondo, NU menyatakan kembali ke khitah tahun 1926 dan secara organisasi melepaskan diri dari ikatan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan lain. Ketika Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, cucu pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari, terpilih menjadi ketua NU hingga memimpin NU dalam periode yang cukup lama, Gus Dur dan NU mulai menampakkan wajah oposisi terhadap rezim berkuasa, meski hal tersebut dimainkan secara halus. Ada upaya untuk mengintervensi Muktamar NU tahun 1994 agar Gus Dur tidak lagi terpilih memimpin NU. Namun, meski mengalami tekanan, sosok Gus Dur yang karismatik dan fenomenal kembali terpilih sebagai ketua NU. Sosok Gus Dur dikenal bukan sebagai ulama tradisional pesantren semata. Namun, Gus Dur dianggap sebagai sosok cendekiawan dan intelektual yang dekat dengan kelompok pro-demokrasi, aktivis, jurnalis, akademisi, dan kaum terpelajar. Gus Dur yang membawa wacana pembaruan dan modernisasi di dalam tubuh NU, kerap menulis tulisan dengan tema-tema sosial politik dan kebudayaan di media massa. Dia kerap berdialog dengan tokoh-tokoh lintas kelompok di berbagai forum. Gus Dur dianggap sebagai tokoh yang berperan sentral dalam reformasi dan di era reformasi. NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia turut berperan dalam proses reformasi. Ketua Umum NU paling fenomenal di era kontemporer Indonesia, Gus Dur, disebut sebagai salah satu bapak reformasi.
Memasuki era reformasi, Gus Dur membuat perubahan politik yang besar di tubuh NU dengan mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa atau yang disingkat PKB yang diamanatkan oleh Muktamar NU. Gus Dur berhasil mengkonsolidasikan kekuatan Nahdlatul Ulama yang dimotori oleh sejumlah kiai-kiai sepuh dan karismatik yang merestuinya mendirikan PKB. Gus Dur kala itu turut diusung untuk menjadi calon presiden dan akhirnya terpilih dalam sidang umum MPR sebagai presiden dengan proses sidang MPR yang penuh manuver politik yang tajam. Gus Dur diusung oleh kekuatan politik yang menamakan diri Poros Tengah. Poros Tengah adalah aliansi politik partai-partai Islam yang coba menghalangi Megawati Soekarno Putri pertama Presiden RI Soekarno, dan juga ketua partai pemenang pemilu saat itu PDIP untuk berkuasa. Namun sayang, Gus Dur tidak berhasil menyelesaikan masa jabatan kepresidenannya setelah dilengsarkan oleh MPR dalam sidang istimewa. Oleh sebagian pihak, bahkan pengakuan Gus Dur sendiri, Amin Rais yang merupakan bekas kolega politik yang mendapuknya sebagai presiden adalah dalang utama lengsernya Gus Dur. Taruhan antara Gus Dur dan Amin Rais yang merupakan sama-sama mantan ketua ormas Islam terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah, ibarat mengulang sejarah perseteruan antara dua kelompok ormas Islam Indonesia yang menyebabkan bubarnya Masyumi dahulu. Gus Dur melakukan perubahan besar dalam mereformasi Indonesia dengan menciptakan pemerintahan sipil dan mengembalikan militer kepada fungsinya hanya sebagai alat pertahanan negara setelah dicabutnya dui fungsi ABRI. Dengan lengsernya Gus Dur dari jabatan presiden, posisi politik warga NU di Indonesia tidak lagi pernah mencapai posisi puncak. Beberapa kali tokoh sentral NU pernah dicalonkan menjadi calon wakil presiden dalam pemilihan presiden secara langsung, namun mereka semuanya kandas dan beras dan tersingkir dari arena utama kekuasaan sejak Gus Dur lengser, hingga akhirnya bisa dikatakan kembali ke panggung utama kekuasaan ketika berhasil memenangkan Jokowi di fenomenal dengan memasangkan Ma'ruf Amin sebagai wakil Jokowi di Pilpres 2019. Peran sentral NU di dalam politik di Pilpres 2019 menjadi penting dan strategis bagi Jokowi untuk mengimbangi kekuatan aliansi kelompok Muslim yang menguat dan menjadi oposisi pemerintahan Jokowi.